kita harus jamin sumber pangan. Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno kan. Bung Karno begitu dia mimpin Indonesia baru merdeka, yang dia urus sebetulnya ya pangan, pertanian. Dia yang bikin IPB, dia yang selalu ngomong the hungry stomach cannot wait. Iya benar. Iya. Jadi itu sebetulnya bukan ya itu. Jadi waktu itu saya berbeda pandangan dengan mazhab atau kelompok yang berpikir dengan globalisasi, efisiensi kita bisa belanja aja dari mana saja. Ternyata nggak bisa. Satu juga perkembangan sains dan teknologi membuat bumi kita sebenarnya semakin kecil. Kalau 200 tahun yang lalu perang di Eropa nggak pengaruh untuk kita. Iya kan? Biar aja Inggris sama Jerman perang, Prancis sama ya. Sekarang perang di mana saja berpengaruh. Gitu loh. Terasa Pak? Iya, perang Ukraina. Harga pangan naik di dunia. Karena Ukraina penghasil gandum, jagung yang terbesar, Rusia juga, ya kan? So bumi yang semakin kecil, the world gets smaller, ya kan? Because of technology. Kita interconnected. Kejadian di satu tempat berpengaruh ke kemana-mana. Apalagi nuklir, ya kan? Saya kira itu, Pak Azam. Iya. Jadi, apakah Bapak waktu itu sudah 20 tahun lalu sudah berpikir akan ada perang? Oh, begini. Sad to say, sangat sedih bahwa memang sifat manusia itu selalu ingin dominasi yang lain. Ini sifat, hakikat manusia. Dengan dominasi, dia bisa menentukan. Yang tadi saya katakan, lembah di situ lebih subur dari lembah saya mau kuasai itu. Lereng itu sumber airnya banyak, saya sumber airnya kurang, saya mau kuasai itu. Jadi kalau kita baca sejarah ribuan tahun, manusia condong selalu perang. Nah, perang adalah destruktif. Kita mengerti bahwa perang itu sangat jahat. Perang itu destruktif. Perang itu harus kita hindari at all cost. Tapi kalau kita terlalu naif, kita terlalu baik, kita nggak mau siap untuk perang, kita nggak mau belajar perang, kita nggak mau melengkapi diri untuk perang, kita justru akan dihabisi. Itu sejarah dunia. Ya itu akhirnya yang kita kenal sekarang dengan hukum Thukydides, ya kan? The strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendak hatinya, yang lemah harus menderita. Itu sudah menjadi semacam adagium. Hukum alam jadi. 2500 tahun. Si Thukydides itu ahli sejarah Yunani yang menulis buku 2500 tahun yang lalu. Dia cerita tentang perang antara Sparta dan Athena. Tapi itu pelajaran yang diajarkan di mana-mana. Kalau nggak salah itu salah satu wajib baca untuk hampir semua yang mau jadi jenderal di tentara-tentara maju. Belajar Thukydides. The strong will do what they can. Jadi ada lagi pelajaran ya dari ahli sejarah Romawi, Vegetius, sekitar sama itu 2500 tahun. Rupanya dari situ sudah mulai tulisan-tulisan tentang perang. Vegetius dia kasih pelajaran sic vis pacem para bellum. Sic vis pacem, kalau kamu mau damai, bersiaplah untuk perang. Nah, yang kita lihat sekarang yang kita soal politik, saya tidak ikut-ikut ya politik. Tapi kalau dari segi kita lihat perang kemarin terakhir ini yang sedang berjalan,
Iran lawan Amerika dan Israel, harus kita akui Iran tuh persiapannya lama. Ya. Dan dia sendiri mengatakan kami sudah siap perang ini sudah puluhan tahun. Dia kan dia di embargo ya, dia di 79. sanction berapa tahun itu? 49, 40 tahun. Hampir 9 kan mulainya. 47 tahun, Pak. 47 tahun. Iya. 40 tahun di embargo loh. 47 tahun dikasih sanksi. Bertahan dia. Ada banyak pro dan kontra tentang rezimnya dan sebagainya ya, tapi bahwa dia berani dan siap perang lawan kekuatan sangat besar. Ya. Dan dia bertahan itu sudah hari ke berapa? 17 ya? 17. Dan menyerang juga Pak, bukan hanya bertahan. Ya, tapi dia menyerang sesudah diserang. Ya. Enggak, maksudnya punya kemampuannya itu. Ya. Jadi di 47 years dia bukan dia benar-benar persiapan. Mempersiapkan diri. Karena yakin itu akan pasti terjadi. Iya. Iya. Bang Celi, ada yang mau ditanyakan Terima ke kasih Pak Prabowo? Pak Presiden bisa diterima bersama kawan-kawan mewakili teman-teman. Ya, saya terima kasih bagi saya kehormatan. Kehormatan besar. Ini sebenarnya kita sudah memulai tapi dengan pertanyaan ringan dulu Bapak Presiden karena sudah mulai berat supaya kan masih panjang malam. Masih panjang. Ya lebih ini sedikit yang lebih ringan barangkali kan banyak persoalan dunia, Bapak juga punya passion geopolitik, belum lagi persoalan dalam negeri. Pertanyaan yang barangkali tidak kurang penting ya, bagaimana proses sehari-hari tokoh sejarah yang sedang berlangsung cepat itu mengambil jarak dan santai mengendurkan. Karena kalau Churchill misalnya Bapak kan di tengah Perang Dunia Kedua pun dia minta izin jangan sampai jam tidur siang saya terganggu. I know it's a war but I need to rest so I can think. Iya. Kalau ada waktu kosong sedikit melukis dan ngasih makan angsa. Iya. Kalau Ronald Reagan tidur siang juga sama, Iya. baca komik dan menunggang kuda. Iya. Seorang Prabowo seperti apa Bapak dalam mengambil jarak dan Saya terus terang aja, saya anggap tidur itu penting. Tapi kalau saya teknik agak lain. Saya itu bisa tidur di mana saja. Di mana saja, kapan saja. Ya. Jadi mungkin ini ilmu saya dapat di tentara. Jadi bagi saya umpamanya naik mobil, saya bisa tidur. Naik helikopter, saya bisa tidur. Naik pesawat, saya bisa tidur. Kalau saya antara 2-3 pertemuan, saya masuk 10 menit, 15 menit, saya tidur. Bagi saya 15 menit is nge-charge gitu loh. Jadi lebih power Apalagi nap, 20 ya. menit. My ideal actually is 30 menit. Jadi kadang-kadang antara meeting sama meeting, aku minta jeda setengah jam gitu. Saya tidur gitu. Kalau malam saya ini night, jadi kadang-kadang saya tidurnya jam 1. Tapi jam 3 saya bangun lagi. Kenapa? Ini masalahnya nih, teknologi ya kan? Kan ada YouTube. Iya kan? Bapak ikut juga YouTube untuk Ikut dong, saya harus perkembangan apa terakhir yang terjadi. Iya. Kan kita ini beda 4 jam sama Timur Tengah, Iya. 3 jam. Habis itu sama Amerika sekian jam. Jadi saya harus ikuti apa yang terjadi. Dan itulah mungkin yang membuat saya itu always a bit up to date. Begitu. Jadi saya ingat waktu itu saya di Singapura, Shangri-La Dialogue. ya. Nah karena saya punya kebiasaan jam 3 saya bangun, saya buka YouTube. Jam 3 di Singapura ya itu kalau nggak salah di Washington DC 3 pagi itu 3 siang. 3 sore. Ya. Around 3 siang ya. Di Washington. Di situ si kalau nggak salah that time Presiden Biden baru ngomong sesuatu gitu loh tentang kalau nggak salah Palestina atau apa. Karena saya langsung baca waktu saya jam 9.10
pidato, saya yang pertama menyampaikan tanggapan saya terhadap pidatonya Biden gitu loh. Ya kan itu. Berkah sepertiga malam terakhir ini. Jadi memang itu. Gitu Pak ya. Itu ya. Jadi saya kalau Winston Churchill memang dia bisa mungkin ya. Karena tempo tahun 40-an, 50. Betul, belum ada YouTube Pak. Iya. Dan perkembangannya kan begitu. Iya. Tapi hebat ya. Dia memang benar. Saya kira benar. Jadi saya dulu waktu di tentara. Jadi begini. Ada fenomena dan kita sering diejek oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Barat, bangsa kulit putih, anggap orang Indonesia, orang pribumi itu pemalas. Ini ada tulisan-tulisan mereka. Waktu kami turne Islam mereka, turne ke desa-desa. Kami selalu lihat pribumi itu tidur. Jam berapa dia turne? Dia turne jam 11, jam 12 siang. 12 siang, matahari di puncak. Siapa yang mau ke sawah itu? Ini bukan soal malas. Ini adalah kearifan dari nenek moyang kita. Kita diajarkan. Saya anak muda, saya di tentara diajarkan. Jam 12 berhenti kegiatan. Kita di tentara jam 12 berhenti kegiatan. Jam 11 kadang-kadang di semua asrama itu bendera hitam keluar. Ini puncak kepanasan. Kalau kita di luar heat stroke. Jadi kearifan nenek moyang kita, kalau kita kerja jam 11 jam 12 mati. Heat stroke. Jadi kalau si Belanda datang, orang pribumi tidur, jadi menghindari itu. Tapi dia tidak lihat. Si pribumi itu jam 4 bangun, dia sudah kerja di sawah jam 5 pagi. Betul. Kan begitu. Baru istrinya bawa makan tuh jam 9, jam 10. Baru kembali, ya dia memang tidur siang. Tidur siang itu survival instinct. Strategi kebudayaan. Iya. Survival instinct. Saya pernah kedatangan seorang, waktu saya udah keluar dari tentara, saya masuk bisnis, saya kedatangan ini. Seorang, nggak tahu orang Inggris, banker, beautiful suit, datang di kantor saya, dia bikin joke. Dia bikin joke terhadap orang Indonesia. I don't know. I think you Indonesians, your hobby is sleeping. Dia bilang. Aku untung udah pensiun kan. Apa dasarnya? Dia bilang, every time I see my driver, he's always asleep in the car. Dalam hati saya bilang, baru saya jawab, do you know? Have you asked your driver where he lives? Do you know some of them live in Sukabumi? To go to Jakarta, he wake up 3 o'clock in the morning, take a bus. The bus is 3 hours. To get to your house at 7 o'clock or 8 o'clock. Jadi dia nggak tahu kenapa. Survival instinct juga. Yang penting waktu when he drive for you, he's not sleeping, right? Jadi orang itu pinter. Ada kesempatan saya istirahat. Loh ini loh. Ya ini kadang-kadang dia nggak. Itu salah kalau cultural apa ya? Cultural arrogance. You live. Everything is air conditioned, air conditioned car, air conditioned office, air conditioned hotel. Ya inilah. Jadi pagi tidur sangat penting. Untuk semua mereka yang diambil posisi kepimpinan harus cukup tidur. Silakan. Mau jam 8, yang paling bagus saya dengar tidur harus jam 9. Saya dengar. Yang paling sehat jam 9, bangun jam 4, jam 5, jam 6. Tapi nggak bisa update berita tengah malam. Nggak tahu ini apa ya? Ini sudah biar news junkie ya, ya kan? Ya, right? Kita ini sudah kena lah itu, benar nggak? Ya? What's happening? Katanya anak-anak muda sekarang
Ya kan terlalu tergantung gadget ya. Iya, itu sangat tergantung. Dan harus, karena katanya ada detox gadget katanya. Ya. Ada Masuk penelitiannya, Pak. masuk kemana nggak boleh bawa gadget. Tidak boleh. Penelitiannya adalah misalnya di Amerika, Eropa sekarang rata-rata 8 jam sehari mereka di exposed to Oke, gadget. 8 hours a day. That's a long time in your life. Iya. Saya kalau lihat, even itu saya punya staff lagi duduk, aku apa ini berjam-jam. Iya. Dan jago ya, dia punya tag ini, tangannya, dia bisa kirim WA luar biasa itu. Teknologi jempol gitu Pak. Kita jempol. Bawa aja Moderator bawa boleh generasi. tambah satu yang Mungkin lebih nanti serius atau ganti nanti dulu? kita siap, Bang, siap, nanti kita siap, keliling. siap. Moderator Pak, Iya. ikut. yang Mbak Reno belum? yang kedua Mbak Reno Iya. Bang Richard. Oke. Bapak ada feeling ternyata yang kedua emang. Udah dibocorin loh jangan-jangan. Memang dalam susunannya saya nggak bohong Pak. Memang susunannya Mbak Eno. Nah sekarang kesempatan kedua kita kasih ke Mbak Eno untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Presiden. Baik. Silakan Mbak Eno. Mas Moderator, terima kasih. Iya. Pak Presiden juga terima kasih atas kesempatan diskusinya yang kesekian kali, sebuah kehormatan juga untuk saya. Waktu melihat pesertanya Pak, saya sudah terbayang ini pasti nanti topiknya akan banyak meng-highlight soal geopolitik dan soal ekonomi. Tapi itu saya serahkan Pak izin ke pakar-pakar yang hadir di sini. Justru saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Waktu itu Bapak, ini saya ada kutipannya, memberikan statement, jangan main-main lagi dengan saya. Laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ya. Nah, terkait ini, boleh kasih konteksnya Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa? Oleh siapa? Seberapa sering? Dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga. Apalagi Bapak kan pemimpin militer ya. Setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer. Dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa Pak. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali. Dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam, mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu siapa teman diskusi Bapak. Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah ekstrem masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Panjang ya Mas Moderator ya? Pertanyaan tadi ya. 3 ya? Tapi satu topik ya. Baik, jadi kita ini, apalagi saya selalu katakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi.
this is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, cek, saya langsung cek, panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Iya kan? Iya benar, udah datanya ada ya, lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. 1.030 nih. Iya, datanya 1.030 Pak. Ada yang SP1, SP2 juga itu Pak. Total 1.000 surat peringatan yang sudah disuspend 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup, disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek, dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya, mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan, yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, toto di satu titik, saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali, naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi. Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi
kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan di tahun ini terjadi ini di mana saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan dari helikopter gini-gini. Oh ini yang saya di sini waktu itu. Tapi nggak dikasih tahu. Tadi nggak dikasih tahu. Oh. Anda ngerti?